Saudara, bagaimana peraturan terkait penunjukan TNI Polri aktif menjadi kepala daerah? Kami akan berbincang dengan tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin serta pengamat hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jendera Bivitri Susanti. Selamat malam, Bu Ngabalin, sudah bergabung? Iya, kami masih menunggu. Bung Ali Mokhtar Ngabalin. Iya. Bung Ali? Iya, nanti kita akan menunggu dulu. Saya ke Mbak Bivitri dulu. Mbak Bibip, Ya, apa catatan Anda? Meskipun ada perbedaan, tapi tetap dilakukan. Ya, kita mendengar hari ini di Provinsi Maluku misalnya ada beberapa daerah di sana. iya, memang kita punya dilema yang luar biasa besar ya. Kita semua saya kira pada saat undang-undang pemilu itu dibuat belum menyadari bahwa akan ada situasi seperti sekarang. Perlu diketahui bahwa pasal 201 yang menjadi dasar bagi keberadaan penjabat kepala daerah ini sebenarnya tidak kompatibel dengan Ini di Undang-Undang Pilkada ya? Iya. Oke. Oh maaf ya, Undang-Undang Pilkada itu tidak kompatibel dengan putusan MK untuk menjadikan satu pemilihan kepala daerah sehingga kita harus menunda sampai 2024. Tidak kompatibelnya itu karena pasal 201 sebenarnya menyediakan ruang bagi kepala daerah yang berhalangannya secara tidak terduga. Tidak dalam tempo 2 tahun seperti sekarang. Nah, jadi ketika sekarang Kementerian Dalam Negeri belum pernah mengeluarkan putusan yang bisa membuat kerangka hukum yang lebih baik untuk kelangsungan penjabat kepala daerah ini dan cara pemilihannya yang lebih akuntabel dan transparan, ini memang banyak menimbulkan kekacauan. Iya, Nah, kalau saya menurut maksudnya Mbak Bibip, maksudnya begini, di Undang-Undang Pilkada itu diperbolehkan, meskipun bertentangan dengan Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Polri. Tapi kan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan selama kemudian tidak aktif di dinasnya maka boleh. Jadi gimana nih? Ya, itu memang interpretasinya bisa berbeda-beda karena Undang-Undang TNI bilang harus tidak aktif. Tapi betul ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bilang kalau dia atau seseorang itu sudah ditugaskan di institusi lain, disebutkan dalam putusan MK itu, maka dianggapnya bisa saja dia diperlakukan sebagaimana aparatur sipil negara. Nah, tapi saya kira kita harus kembalikan ke gagasan awalnya tentang bagaimana seorang kepala daerah seharusnya lepas dari persoalan benturan kepentingan, itu satu, dan yang kedua lepas dari kekuasaan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, karena ini persoalan politik gitu. Jadi kita kembalikan ke dasarnya dulu. Dan satu lagi itu pasal 18 di Undang-Undang Dasar juga menyatakan bahwa seharusnya pemilihan kepala daerah itu secara demokratis. Nah, dengan cara seperti ini, sementara kerangka hukumnya masih multi-interpretatif, saya kira harusnya yang harus dilakukan ke depannya, mumpung masih ada ratusan ya yang belum dilantik, ini dibuatkan peraturan yang lebih konkret bagaimana melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Karena kita tidak mau ratusan kepala daerah akhirnya diduduki oleh para petinggi kepolisian maupun TNI Polri yang aktif. Kenapa tidak boleh? Harus ditindaklanjuti. Kenapa tidak boleh seharusnya seperti itu? Karena institusi TNI dan Polri itu memang bukan institusi yang demokratis. Karena memang mereka tugasnya terkait dengan Hankam. Hankam itu by nature memang harus sesuai dengan komando. Jadi bukan berarti yang satu salah tidak demokratis, maka dia salah. Tidak, tapi memang tugas mulia dari pertahanan dan keamanan kita justru supaya berperilaku lebih tegas, lebih bersifat komando, dan tidak mengizinkan kultur yang demokratis dalam institusinya. Nah, kalau ada personel TNI dan Polri yang menduduki jabatan yang seharusnya demokratik, inilah yang akan mengganggu jalannya proses demokrasi. Apa yang dibayangkan, yang kedua, bukan cuma Mbak Bibip, apa yang dibayangkan ketika TNI Polri yang memang harus tidak demokratis dalam chain of command ya, rantai komandonya gitu, lalu kemudian menduduki jabatan sipil di kepala daerah. Apa bahayanya? Bahayanya itu kecenderungan dalam mengambil keputusan, mereka tidak akan mendengar ataupun ada kecenderungan untuk tidak mendengar bawahannya. Yang mana memang sangat wajar dalam sebuah kultur ketentaraan ya. Kalau mau perang kan masa iya kita demokratis, kita mau bertahan nggak nih, kan enggak ya. Pasti komandan akan bilang oke, kita bertahan atau kita menyerang. Nah, itu tidak kompatibel dengan institusi yang demokratis. Nah, satu lagi adalah jangan lupa alat TNI dan Polri itu menurut konstitusi kita adalah alat negara.
Nah, dia juga ada langsung di bawah presiden. Nah, sehingga ada kekhawatiran juga dengan struktur chain of command tadi, ada Panglima TNI dan lain sebagainya, dia juga punya kecenderungan bisa digunakan untuk kepentingan politik oleh atasan-atasan yang terkait di TNI Polri dan juga Panglima tertinggi. Nah, kekhawatirannya di situ. Dan ini nyata pernah terjadi juga ya, dan saya kira ini yang harus dicegah. Cara pandang kita jangan sekedar aspek-aspek yang sifatnya administratif, tapi juga kebaikan untuk demokrasi kita ke depannya seperti apa. Karena 2 tahun itu kan Mas Aiman waktu yang tidak sebentar. Banyak sekali keputusan politik yang harus dibuat dan juga menjelang pemilu 2024 yang juga luar biasa penting. Nah, kekhawatiran ini yang harus kita jaga betul. Jangan sampai ada personel kepala daerah, penjabat kepala daerah yang datangnya dari tentara TNI Polri, karena ingat juga tahun 98 kan itu sebabnya kita mendorong salah satu agenda reformasi adalah penghapusan duifungsi ABRI yang melepaskan peran-peran TNI dan Polri dari ranah politik. Nah, ini yang jangan sampai kita balik lagi ke masa Orde Baru, karena kita menginginkan demokratisasi yang betul-betul berjalan dengan lancar. Oke, kalau seandainya ada ratusan daerah, tahun depan juga ada ratusan daerah, dan ini kemudian diisi oleh TNI Polri aktif, dan itu kemudian pemimpinan besar yang dilakukan, karena sampai sekarang aturan turunannya belum dibuat. Apa yang bisa Anda bayangkan di sini? Saya khawatir ini akan menjadi potensi konflik yang cukup besar. Ya, itu satu ya, potensi konfliknya bukan sekedar bukan soal TNI Polri-nya saja, tapi juga karena proses yang tidak akuntabel dan transparan. Kita sudah tahu di beberapa daerah sudah mulai ada penolakan, dan beberapa gubernur juga kan level kabupaten kota itu juga akan terkait dengan gubernur, juga ada ketidaksetujuan misalnya. Tapi yang kedua yang lebih harus kita khawatirkan adalah duifungsi ABRI kembali lagi, di mana institusi-institusi demokratis diisi oleh personel yang datang dari institusi-institusi yang tidak demokratis tadi, dalam konteks kultur militeristik dan lain sebagainya yang ada di TNI dan Polri. Dan ini implikasinya akan ada pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah-daerah yang dijabat oleh TNI Polri tersebut, termasuk menjelang 2024 untuk pemilu presiden maupun pemilu legislatif, Mas Aiman. Oke, kita akan coba menunggu dari pihak kantor staf presiden, Bung Ali Mokhtar Ngabalin. Apakah sudah bergabung, Bung Ali? Iya, kami akan terus mencoba untuk menghubungi dari pihak kantor staf presiden. Ini tentu menjadi permasalahan karena secara undang-undang tentu mengangkat TNI Polri aktif saat ini dianggap tidak salah. Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun ada undang-undang yang lain yang juga mungkin beririsan dan kemudian dianggap itu tidak boleh bertentangan, di antara Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Saya tidak yakin kemudian ini akan dilakukan proses turunan, karena begitu banyak penjabat yang harus ditempati. Nah, kalau seandainya ada harapan akan dibuat aturan turunan, tapi kemudian tidak dibuat aturan turunan, apakah cukup dari pejabat di Kementerian Dalam Negeri misalnya, atau kementerian terkait untuk mengisi posisi ratusan kekosongan pejabat daerah? Ya, saya kira kita harus melihat bahwa peluang untuk memasukkan personel-personel lainnya sebenarnya terbuka luas. Jadi cara berpikirnya jangan menggunakan karena nggak ada orang, maka kita ambil pejabat-pejabat dari TNI Polri. Kan bukan begitu. Tapi kita juga punya jajaran ASN begitu ya, dan juga dengan kualifikasi yang memadai menurut undang-undang yang sebenarnya bisa mengisi kalau kita benar-benar melakukan telaah yang mendalam, melakukan identifikasi, dan jangan lupa dengan proses yang transparan dan akuntabel tadi. Nah, saya kira kita itu lompat solusi. Sebelum melakukan identifikasi tentang calon-calon potensial dan lain sebagainya, kita sudah langsung nyari TNI Polri dengan asumsi bahwa kita masih punya cara pandang bahwa TNI Polri itu pasti lebih baik dalam hal disiplin dan lain sebagainya. Padahal menjalankan sebuah institusi demokratis itu tidak cukup hanya dengan kepemimpinan, tapi juga dengan cara memimpin yang demokratis. Nah, itu yang saya kira kita lompatnya di situ. Tapi yang kedua juga, Mas Aiman, kita juga harus ingat
bahwa model pemilihan kepala daerah, penjabat kepala daerah ini sebenarnya belum dibuat secara jelas loh. Jadi mestinya kita kembalikan ke pasal 18 tadi ya, soal pemilihan yang demokratis. Jadi bisa jadi nanti peraturan turunannya betul-betul diubah supaya membuka peluang yang luas, meskipun tidak itu ya langsung, tapi membuka peluang untuk calon-calon yang potensial dari profesi lainnya gitu. Iya, tadi Anda katakan dikhawatirkan akan ada konflik. Kenapa ada konflik? Bukankah TNI Polri aktif ya, ataupun misalnya TNI Polri punya pengalaman untuk meredam konflik, kemudian untuk menangani keamanan ketertiban, bahkan pertahanan keamanan. Bagaimana kemudian Anda malah justru mengatakan bahwa ini bisa memunculkan potensi konflik? Ya, ini ada dua respon saya nih. Pertama, saya kira kalau kita membaca laporan-laporan tentang penyelesaian konflik ya oleh beberapa studi ya, misalnya IPEC dan lain sebagainya, kita akan paham juga bahwa ada konteks politik internal di TNI maupun Polri yang sebenarnya juga punya andil dalam menjaga eskalasi konflik, termasuk memeliharanya. Nah itu satu, itu laporan penelitiannya cukup banyak. Tapi yang kedua juga, jadi walaupun seakan-akan mereka memang andal dalam mengelola konflik, tapi sebenarnya ada potensi konflik internal yang bisa terbawa ke dalam situasi di kepemimpinan di daerah tersebut. Tapi yang kedua juga, kalau kita berbicara wilayah-wilayah konflik yang letupannya mungkin sekali menjadi berpotensi sangat besar ya, seperti daerah-daerah di Papua dan daerah-daerah yang punya kecenderungan konflik lainnya. Belum tentu kepemimpinan TNI dan Polri itu bisa meredam konflik, karena yang mereka jalani saat ini adalah kepemimpinan sebagai kepala daerah, bukan dalam kapasitas memerintahkan batalionnya dan lain sebagainya untuk bergerak, karena bukan urusan-urusan pertahanan ataupun keamanan. Mereka sedang menjalankan tugas-tugas tata negara dan administrasi negara. Jadi perangkat pengelolaan konfliknya juga berbeda. Dan yang saya khawatirkan akhirnya kalau dipaksakan menggunakan perangkat hankam, itulah yang nanti akan memicu konflik yang lebih besar, Mas. Oke, ini kekhawatirannya. Tentu ini menjadi sebuah perhatian, kepedulian. Nanti kita akan lihat apakah ada aturan turunan yang seharusnya dibuat, karena ada dua konflik undang-undang. Yang satu TNI Polri tidak membolehkan, satu undang-undang pilkada membolehkan, sementara putusan MK membolehkan dengan syarat khusus. Tentu ini menjadi hal yang membingungkan dari sisi undang-undang, menarik untuk kemudian dikaji, tapi yang penting adalah tujuannya tetap tercapai, demokratisasi, jangan kemudian kembali ke era Orde Baru. Itu yang menjadi pesan. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pengajar dari Sekolah Tinggi Jendra, Sekolah Tinggi Hukum. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.